Misteri keluarga tak kasat mata di rumah peninggalan kolonial. Rumah yang tidak pernah benar-benar kosong. Arga datang ke desa Cibulan pada awal musim hujan. Ia bekerja sebagai penulis lepas. Ia mencari tempat tinggal yang tenang. Rumah tua di ujung desa menjadi pilihannya. Rumah itu berdiri sejak zaman kolonial. Catnya kusam. Halamannya luas. Harga sewanya murah. Pemiliknya adalah Ibu Ratna. Ia tinggal di kota. Sejak awal, Arga merasakan keanehan. Rumah itu bersih. Namun tidak terasa kosong. Saat malam pertama, Arga mendengar suara piring beradu dari dapur. Ia mengira tikus. Ia cek dapur. Tidak ada apapun. Piring tersusun rapi. Tidak ada yang jatuh. Hari kedua, Arga mulai mencatat hal kecil. Kursi berpindah posisi. Air galon berkurang padahal ia belum meminum. Pintu dapur terbuka setiap pagi. Arga mengunci pintu setiap malam. Ia bertanya pada Pak Darto, ketua RT setempat. Pak Darto tinggal paling dekat. Ia sudah puluhan tahun di desa itu. Arga bertanya dengan tenang. Ia tidak menuduh. Ia hanya ingin memastikan. Pak Darto menjawab singkat. Rumah itu tidak pernah kosong. Banyak penyewa pindah sebelum sebulan. Mereka tidak kuat. Arga bertanya apa maksudnya. Pak Darto tidak langsung menjawab. Ia hanya menyarankan Arga mencatat semua kejadian. Jangan panik. Jangan menantang. Jangan mengusir. Malam ketiga, Arga mendengar suara langkah kaki. Langkah kecil. Seperti anak-anak. Suara itu berjalan dari ruang tengah ke kamar belakang. Arga tidak bergerak. Ia merekam suara itu dengan ponsel. Rekaman itu hanya berisi dengung halus. Tidak ada suara langkah. Pagi hari, Arga menemukan 3 gelas di meja makan. Gelas itu terisi air setengah. Ia tinggal sendiri. Ia hanya memiliki 1 gelas. Arga mulai sadar. Ada penghuni lain. Bukan 1. Lebih dari 1. Polanya rapi. Tidak acak. Seperti keluarga. Ia bertemu Sari. Tetangga depan rumah. Sari tumbuh besar di desa itu. Ia tahu cerita lama. Sari menjelaskan dengan bahasa sederhana. Dulu rumah itu milik keluarga Belanda. Mereka tinggal lama. Mereka punya 3 anak. Saat perang, keluarga itu tidak sempat pergi. Warga menemukan rumah kosong. Tidak ada jenazah. Tidak ada barang berharga. Semua tertata. Sejak saat itu, warga sering melihat aktivitas. Lampu menyala. Suara makan malam. Tawa anak kecil. Tidak pernah terlihat wujudnya. Arga menyadari satu hal penting. Aktivitas mereka mengikuti jam manusia. Pagi, siang, malam. Mereka tidak mengganggu. Mereka hidup seperti keluarga biasa. Arga mengambil keputusan. Ia tidak akan pergi. Ia ingin memahami. Ia ingin tahu aturannya. Ia ingin hidup berdampingan tanpa konflik. Ia menulis jadwal sendiri. Pukul 6 pagi. Ia memberi ruang dapur kosong selama 1 jam. Pukul 7 malam. Ia tidak menggunakan meja makan. Pintu belakang tidak pernah ia kunci. Hasilnya terasa cepat. Tidak ada suara keras.
Tidak ada barang berpindah tanpa alasan. Suasana rumah menjadi stabil. Dari situ Arga belajar satu prinsip praktis. Jika Anda tinggal di tempat baru dan merasakan keanehan yang konsisten, amati polanya. Jangan langsung bereaksi. Catat waktunya. Catat lokasinya. Narasi ini menjadi awal. Arga belum melihat wujud mereka. Namun ia sudah hidup bersama satu keluarga tak kasat mata. Tanpa konflik. Tanpa rasa takut. Pola kehidupan yang teratur. Setelah 2 minggu tinggal di rumah itu, Arga mulai memahami satu hal penting. Kehadiran keluarga tak kasat mata tidak acak. Mereka memiliki pola hidup yang teratur. Pola ini bisa diamati. Pola ini bisa dipelajari. Arga mencatat aktivitas setiap hari. Ia menulis waktu. Ia menulis lokasi. Ia menulis perubahan kecil. Ia tidak menafsirkan. Ia hanya mencatat. Pola pertama muncul pada pagi hari. Pukul 5 sampai 6 pagi. Dapur selalu aktif. Panci bergeser. Air mengalir pelan. Tidak ada suara keras. Arga menghindari dapur pada jam itu. Ia membuat kopi setelah pukul 6. Saat ia mematuhi jadwal itu, dapur selalu rapi. Tidak ada gelas tambahan. Tidak ada peralatan berpindah. Pola kedua muncul sore hari. Pukul 4 sampai 5. Ruang tengah terasa penuh. Udara lebih hangat. Langkah kaki kecil terdengar jelas. Arga biasanya bekerja di kamar. Saat ia tetap di ruang tengah pada jam itu, kursi sering bergeser. Saat ia pindah ke kamar, suara itu berhenti. Ini konsisten selama 10 hari. Pola ketiga muncul malam hari. Pukul 7 sampai 8 malam. Meja makan digunakan. Gelas muncul. Sendok berbunyi pelan. Arga mengosongkan meja makan pada jam itu. Ia makan lebih awal. Ia membersihkan meja sebelum pukul 7. Hasilnya stabil. Tidak ada gangguan. Ia menyimpulkan satu hal praktis. Mereka menghargai ruang. Mereka bereaksi saat ruangnya dilanggar. Arga membagikan temuan ini pada Sari. Sari mengangguk. Ia mengatakan hal yang sama pernah dialami penyewa lama. Mereka yang bertahan selalu mengikuti jam tertentu. Mereka yang melanggar sering sakit. Arga tidak mengaitkan dengan hal mistis berlebihan. Ia fokus pada sebab dan akibat. Saat aturan tidak diikuti, gangguan muncul. Saat aturan diikuti, rumah tenang. Ia lalu mencoba eksperimen kecil. Hari Senin. Arga masuk dapur pukul 5.30. Panci jatuh tanpa disentuh. Hari Selasa. Ia ulangi hal yang sama. Air keran terbuka sendiri. Hari Rabu. Ia patuh pada jadwal. Tidak ada kejadian. Dari situ Arga mencatat prinsip kedua. Jika Anda menemukan pola berulang, uji dengan perubahan kecil. Lihat reaksinya. Jangan membuat perubahan besar. Pada minggu ketiga, Arga mulai merasakan kehadiran emosional. Bukan wujud. Bukan suara jelas. Lebih seperti suasana. Saat ia bekerja larut malam, lampu teras sering menyala. Ia tidak menyalakannya. Lampu itu mati sendiri menjelang subuh. Polanya konsisten. Ia bertanya pada Pak Darto. Pak Darto mengatakan lampu itu sering menyala sejak dulu. Seolah rumah tidak ingin terlihat kosong.
Arga mulai melihat bahwa keluarga ini memiliki struktur. Ada sosok dewasa. Ada anak-anak. Ada kebiasaan makan bersama. Ia belum tahu nama. Ia belum tahu latar belakang. Namun struktur keluarga terlihat jelas dari rutinitasnya. Arga membuat satu aturan baru untuk dirinya. Ia menyapa rumah setiap pagi. Ia berbicara singkat. Tidak berlebihan. Ia hanya mengatakan ia akan bekerja. Ia akan kembali sore. Setelah itu, tidak ada gangguan mendadak. Dari pengalaman ini, Arga menarik satu wawasan praktis yang bisa Anda terapkan. Jika Anda berada di tempat yang terasa tidak biasa, bangun rutinitas yang konsisten. Gunakan jam yang sama. Gunakan ruang yang sama. Konsistensi menciptakan batas. Keluarga tak kasat mata itu hidup dengan aturan. Mereka tidak acak. Mereka tidak liar. Mereka bereaksi terhadap perubahan. Di titik ini, Arga belum tahu alasan mereka bertahan di rumah itu. Ia hanya tahu satu hal. Mereka bukan sekadar penghuni. Mereka adalah keluarga dengan masa lalu. Jejak masa lalu di dalam rumah. Memasuki bulan kedua, Arga mulai menemukan petunjuk masa lalu keluarga tak kasat mata itu. Petunjuk ini tidak muncul tiba-tiba. Petunjuk muncul dari benda yang jarang diperhatikan. Arga membersihkan gudang belakang. Gudang ini selalu terkunci. Ibu Ratna memberi izin untuk membuka. Gudang berdebu. Rak kayu masih utuh. Di dalamnya ada peti tua. Di dalam peti, Arga menemukan buku catatan berbahasa Belanda. Kertasnya menguning. Tulisannya rapi. Di halaman depan tertulis satu nama. Hendrik van Loon. Arga tidak memahami seluruh isi buku. Ia hanya membaca tanggal. Tahun 1946. Beberapa halaman berisi catatan harian singkat. Jam makan. Jam tidur. Jadwal anak-anak. Pola itu sama dengan yang Arga alami sekarang. Arga menunjukkan buku itu pada Sari. Sari membawa buku tersebut ke seorang guru tua di desa. Guru itu pernah belajar bahasa Belanda. Dari situ, potongan cerita mulai jelas. Hendrik van Loon tinggal di rumah itu bersama istrinya dan 3 anak. Mereka memilih bertahan setelah perang. Mereka percaya desa itu aman. Satu malam, situasi berubah. Warga melihat tentara datang. Tidak ada suara tembakan. Tidak ada kerusuhan. Keesokan harinya, rumah itu terlihat kosong. Tidak ada laporan kematian. Tidak ada catatan pemakaman. Arga mulai menghubungkan fakta. Keluarga itu tidak pergi. Mereka juga tidak ditemukan. Rutinitas mereka berhenti di catatan. Namun pola hidup mereka terus berjalan. Malam itu, Arga merasakan perubahan. Suasana rumah lebih berat. Langkah kaki terdengar lebih jelas. Bukan panik. Lebih seperti resah. Di ruang tengah, Arga mencium aroma makanan hangat. Ia belum memasak. Meja makan tersusun rapi. 3 piring kecil. 2 piring besar. Untuk pertama kalinya, Arga mendengar suara dewasa. Bukan jelas. Namun terdengar seperti percakapan pelan. Bahasa yang tidak ia pahami. Ia tidak masuk ke ruang itu. Ia berdiri di ambang pintu kamar. Ia ingat satu aturan. Jangan melanggar ruang pada jam mereka. Pagi hari, Arga menemukan satu kertas di meja kerja.
Kertas itu kosong. Namun bagian tengahnya terasa hangat. Seolah baru disentuh. Ia menyadari satu hal penting. Keluarga itu mulai merespons perhatian pada masa lalu mereka. Arga menemui Pak Darto. Ia menceritakan buku catatan itu. Pak Darto mengangguk. Ia mengatakan orang tua desa dulu sepakat tidak membicarakan rumah itu. Mereka takut memicu sesuatu. Namun Arga melihat dampaknya sekarang. Saat masa lalu disentuh dengan tenang, reaksi yang muncul bukan ancaman. Reaksi itu seperti permintaan untuk diakui. Arga mengambil langkah praktis. Ia menyimpan buku catatan itu di ruang tengah. Ia tidak mengunci lemari. Ia membiarkan buku itu terlihat. Sejak hari itu, gangguan berkurang. Suara menjadi lebih halus. Tidak ada lagi benda jatuh. Arga menarik wawasan yang bisa Anda terapkan. Jika Anda menemukan sejarah yang terpendam di satu tempat, perlakukan dengan hormat. Jangan menghapus. Jangan menutup. Akui keberadaannya. Saat rahasia tidak lagi tertutup, perubahan mulai terasa di luar rumah. Bukan hanya Arga yang menyadari. Warga desa mulai melihat tanda yang sama. Lampu rumah sering menyala sendiri pada malam hari. Suara aktivitas terdengar lebih jelas. Anak-anak desa mendengar langkah dari halaman kosong. Beberapa warga mendatangi Pak Darto. Mereka bertanya. Mereka tidak menuduh. Mereka merasa resah. Rumah itu kembali aktif setelah lama tenang. Pak Darto memanggil Arga. Pertemuan dilakukan di balai kecil. Sari ikut hadir. Arga menjelaskan apa yang ia alami. Ia menyampaikan dengan runtut. Ia fokus pada fakta. Ia tidak menambah cerita. Sebagian warga menerima. Sebagian tidak. Ada yang ingin rumah itu dikosongkan. Ada yang ingin dipanggil orang pintar. Arga menolak tindakan tergesa. Ia menjelaskan satu hal sederhana. Selama ia tinggal di sana, tidak ada warga yang dirugikan. Tidak ada kecelakaan. Tidak ada sakit mendadak. Ia menunjukkan catatan waktunya. Jam aktivitas. Lokasi gangguan. Reaksi saat aturan dilanggar. Data itu meyakinkan beberapa orang. Namun satu kelompok kecil tetap menolak. Mereka ingin rumah itu dibersihkan secara paksa. Malam itu, tanpa sepengetahuan Arga, 2 orang warga mendatangi rumah. Mereka membawa perlengkapan ritual. Mereka masuk tanpa izin. Dampaknya langsung terasa. Pukul 9 malam. Suara keras muncul dari ruang tengah. Piring pecah. Lampu mati total. Arga sedang di kamar. Ia tidak keluar. Ia ingat prinsip yang ia pegang. Jangan menambah tekanan. Keesokan paginya, 2 warga itu demam tinggi. Tidak ada luka. Tidak ada penyebab jelas. Kabar menyebar cepat. Warga menjadi diam. Tidak ada lagi rencana pembersihan. Pak Darto meminta Arga tetap tinggal sementara. Rumah itu lebih stabil saat Arga ada. Arga menyadari satu hal. Konflik tidak datang dari keluarga tak kasat mata. Konflik muncul dari ketidaksabaran manusia. Sejak kejadian itu, Arga memperketat aturannya. Tidak ada tamu malam hari. Tidak ada aktivitas setelah pukul 8. Pintu belakang tetap terbuka. Hasilnya jelas. Rumah kembali tenang. Keputusan untuk tinggal atau pergi. Setelah konflik mereda,
Arga berada pada satu titik penting. Ia harus memilih. Tetap tinggal atau meninggalkan rumah itu. Pilihan ini tidak sederhana. Ibu Ratna datang ke desa. Ia ingin melihat langsung kondisi rumah. Ia mendengar cerita dari Pak Darto. Ia juga melihat catatan Arga. Ibu Ratna mengakui satu hal. Sejak rumah itu diwariskan kepadanya, tidak ada penyewa yang bertahan lama. Arga adalah yang pertama melewati 2 bulan tanpa gangguan berat. Arga menyampaikan sikapnya dengan jelas. Ia tidak merasa terancam. Ia justru merasa rumah itu memiliki aturan yang bisa dipahami. Malam itu, terjadi peristiwa terakhir yang menentukan. Pukul 7 malam. Meja makan tersusun lengkap. 5 piring. 5 gelas. Arga tidak menyiapkan apapun. Ia hanya berdiri di ambang pintu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehadiran yang sangat dekat. Tidak terlihat, namun terasa jelas. Seperti satu keluarga berdiri di sekitarnya. Tidak ada suara. Tidak ada tekanan. Hanya satu perubahan kecil. Satu kursi di ujung meja bergeser ke belakang. Arga memahami maknanya. Kursi itu miliknya. Ia duduk. Ia tidak makan. Ia hanya diam selama beberapa menit. Setelah itu, satu persatu gelas kosong. Meja kembali bersih. Sejak malam itu, pola berubah. Tidak ada lagi gangguan kecil. Tidak ada suara langkah berlebih. Rutinitas menjadi lebih ringkas. Arga menyimpulkan satu hal penting. Keluarga itu tidak ingin diusir. Mereka ingin diakui sebagai penghuni. Bukan ancaman. Arga menyampaikan keputusan pada Ibu Ratna. Ia bersedia tinggal lebih lama dengan satu syarat. Rumah tidak dijual. Rumah tidak direnovasi besar. Struktur utama tetap dijaga. Ibu Ratna menyetujui. Ia melihat rumah itu akhirnya menemukan keseimbangan. Pak Darto menetapkan satu aturan desa tidak tertulis. Tidak ada warga masuk tanpa izin. Tidak ada ritual sepihak. Rumah dianggap memiliki penghuni. Dari semua pengalaman itu, Arga menarik wawasan praktis terakhir yang bisa Anda terapkan. Jika Anda hidup berdampingan dengan sesuatu yang tidak Anda pahami sepenuhnya, buat batas yang jelas. Hormati ruang. Jaga konsistensi. Keluarga tak kasat mata itu tetap tinggal. Arga juga tetap tinggal. Mereka hidup berdampingan. Tanpa rasa takut. Tanpa konflik. Beberapa tahun berlalu. Rumah tua di ujung desa Cibulan tetap berdiri tanpa perubahan besar. Tidak pernah dijual. Tidak pernah kosong. Warga menganggapnya bagian dari desa yang hidup. Arga masih tinggal di sana. Ia menulis. Ia bekerja. Ia mengikuti rutinitas yang sama. Tidak ada gangguan. Tidak ada kejadian besar. Rumah itu tenang karena semua pihak saling memahami batas. Keluarga tak kasat mata tetap ada. Mereka tidak terlihat. Namun keberadaan mereka diakui. Dari rumah itu, satu pelajaran sederhana bertahan. Ketakutan sering muncul karena ketidaktahuan. Ketenangan muncul karena pengamatan dan sikap yang tepat.